Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Riani dari 128 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian manusia di dunia. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, hari kiamat yaitu hari penegak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kelak abadi di akhirat kelak. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Kiamat menurut Al-Quran. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersikap lokal dan individu. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggentarkan serta menakutkan. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622,160 km. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta km. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul, sinarnya telah redup karena tenaga atau sinarnya sudah habis. Niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran luar biasa di permukaan bumi. Menurut teori geologi, ekstensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap di bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali, gas bagian luar mengeras jadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, alam barzakh. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Yang kedua, Yaumul Hars atau alam mahsyar. Yaumul Hars adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, alam barzakh. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah SWT memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau perhitungan dengan sangat teliti. Setelah diperhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizolimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya ikut menjadi saksi. Yang keempat, asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga.
Mudah atau sulitnya melalui akhirat itu tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Yang kelima, yaumul fals dan jaza adalah keputusan Allah SWT terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia beruntung dan celaka. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah SWT. Yang ketiga, mempercayai akan adanya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Yang keempat, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal soleh, meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Yang kelima, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan, sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat, ikhlas dalam berbuat yang disadarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang kedua, tidak menunda amal soleh karena waktu tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba, karena tidak seorang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kelima, mengikuti aturan Allah SWT. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan surga.